Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasia dari SDN 1 Semanah Jaya, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur, akan melaksanakan tugas praobservasi untuk aksi nyata di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Nah, dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Darmiati SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, Alhamdulillah. Nah, mohon izin Ibu, pada kegiatan kita hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar nanti saat Ibu melakukan observasi di kelas, Ibu sudah lebih siap begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu lebih percaya diri walaupun sebelumnya mungkin nilai itu memang sudah ada di dalam diri Ibu begitu ya Bu ya. Kemudian untuk terkait hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Boleh Bu ya? Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas Ibu nantinya? Dari materi yang saya bawa ya, saya nanti mengajar tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Jadi untuk tujuan pembelajarannya dengan melakukan diskusi nanti peserta didik mampu dalam menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menyelesaikan nanti perkalian pecahan dengan benar ya. Kemudian nanti saya juga membuat ada sedikit gamesnya, yaitu berburu ubur-ubur. Jadi dengan misalnya berburu ubur-ubur ini siswa lebih berkompetisi lagi dalam menyelesaikannya. Jadi berburu semakin cepat tapi semakin banyak poinnya yang didapat. Baik. Bagus ya Bu ya. Kemudian untuk model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model problem based learning ya, dimana kan ada 5 tahapan. Yang pertama ada mengorganisasi peserta didik. Di dalam mengorganisasi peserta didik saya akan memberikan masalah itu yang kemudian nanti saya harapkan siswa itu bisa memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian yang kedua kan dia mengorganisasi. Sesudah menyelesaikan masalah itu nanti saya mengorganisasikan, saya memberikan istilahnya sudah dijawab oleh peserta didik permasalahannya tadi. Saya luruskan apabila ada memang yang mungkin belum paham, ya itu saya organisasikan. Kemudian di situ saya membimbing. Jadi nanti kan ketika pembagian kelompok saya akan membimbing dalam melakukan penyelidikan individu. Jadi akan saya bantu misalnya mungkin ada yang kesulitan dalam kelompoknya atau seperti apa dalam kelompok, dan kemudian nanti sesudah itu kan ada mengembangkan. Di situ ketika mengembangkan dan menyajikan masalah, saya rencana mau membuat kunjung karya. Di mana selesai mengerjakan LKPD, siswanya nanti diminta per kelompok itu mewakili salah satunya untuk melihat jawaban kawan-kawannya. Jadi apabila memang masih salah, bisa nanti kita luruskan sama-sama di mana salahnya, dan kita bantu sebisanya sehingga siswa ini semua yang masih belum paham jadi paham ya. Dan terakhir evaluasi itu tadi, jadi saya meluruskan apa yang memang yang belum ini istilahnya merefleksikan ulang ya, apa yang belum ada siswa mungkin yang ini belum bisa, ada siswa yang mungkin cepat karena kan kerja kelompok, jadi ada yang sudah sangat bisa, ada yang mungkin belum paham. Jadi di situ tugas saya merefleksikan ulang. Jadi sekali saya menjelaskan lagi biar semuanya sama rata pahamnya. Baik. Di model pembelajaran tadi Ibu mengatakan menggunakan model pembelajaran based learning ya Bu ya. Di kunjung karya tadi berarti di situ perwakilan kelompok itu mengoreksi hasil kerja dari kelompok lainnya begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga melakukan evaluasi apabila ada siswa Ibu yang belum memahami, Ibu akan melakukan remedial begitu Ibu ya. Kemudian yang sudah paham Ibu melakukan pengayaan Ibu ya. Baik. Strategi pembelajaran. Nah, strategi apa yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Untuk strategi dalam pembelajaran PBL itu sendiri kan ada, dia berpusat pada siswa, kemudian ada kolaboratif,
ya. Berarti dia di situ kerjasama. Strateginya berarti siswa itu kalau bisa dia saling bekerja sama dengan kawannya, jangan masing-masing. Jadi bisa bertukar ide, bertukar pikiran, kemudian juga kontekstual ya, dan juga diarahkan sendiri. Jadi kalau misalnya memang dia belum mampu, jadi kalau bisa dia berani bertanya, jangan dipendam sendiri gitu. Jadi untuk strateginya lebih ke berpusat kepada siswa aja. Baik, untuk evaluasi ya Bu, ataupun penilaian yang Ibu ambil di dalam pembelajaran itu, Ibu gunakan penilaian yang seperti apa? Nanti saya gunakan instrumen ya. Jadi instrumen penilaiannya bisa berupa dari LKPD, kemudian instrumen tes untuk evaluasi di akhir itu saya bagikan soal latihan berupa soal uraian. Jadi nanti di soal uraian itu mungkin sekitar 5 soal. Baik, yang terakhir ya Bu, sasaran atau kelas yang akan Ibu observasi nantinya itu kelas berapa Bu? Sesuai dengan saya, berhubung saya wali kelas dari kelas 6, jadi mungkin nanti yang akan saya observasi di kelas 6 saya sendiri ya. Di kelas sendiri ya Bu ya, di kelas 6. Kemudian waktunya itu pukul berapa Bu? Bisa dimulai pukul 8 sampai dengan selesai pembelajarannya. Hari apa Bu kira-kira? Hari Kamis. Baik, hari Kamis pukul 8 di kelas 6B ya Bu ya. Ibu akan melakukan observasi khususnya pada pelajaran matematika materi pecahan ya Bu. Baik, mungkin untuk praobservasi hanya ini yang saya tanyakan. Nanti semoga Ibu saat melakukan observasi berhasil ya Bu. Semoga dapat menerapkan semua yang saya tanyakan tadi. Kemudian setelah Ibu observasi, saya izin lagi Ibu, nanti kita akan mengadakan pasca observasi ya Bu ya. Baik, ini mungkin Bu, lain waktu kita berjumpa kembali. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, kita ucapkan baik, kita ucapkan alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Jadi biar ilmunya berkah. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Abiyu bisa. Coba ibu minta tolong sama anak ibu, coba gambarkan ekspresi kalian hari ini. Apakah kalian sedang senang, apa bahagia, apa sedih, atau sedang murung? Pak, silahkan ditulis di kertas lembar ekspresi kalian hari ini. Udah, coba ya sama-sama kita angkat kertasnya.
perkalian pecahan dengan bilangan asli. Sebelumnya, apa tujuan kita belajar tentang pecahan? Apa tujuannya? Agar kita pandai dengan belajar tentang pecahan, pecahan campuran dengan bilangan asli. Kalian bisa menjawab soal dengan benar ya. Kemudian kapan lagi kita gunakan? Bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kapan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak berbagi? Pernah. Beli telur, pagi sarapan. Sarapannya kayak mana? Bisa telurnya diapain? Digoreng. Bilangan asli. Bilangan asli itu seperti apa bilangan asli? Angkanya dari 1, dimulai dari 1, 2, 3. Biasa kita gunakan di mana? Ya, untuk menghitung. Kalau pecahan di mana? Nah, pergi ke kedai belikan gula setengah kilo. Setengah itu apa dia? Pecahan. Jangan bilang nggak ada manfaatnya belajar pecahan. Nah, itu tujuan kita belajar pada hari ini. Kemudian ada yang masih ingat nggak bagaimana bentuk pecahan biasa, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli? Masih ingat? Tulis ya, perkalian bilangan asli. Nah, kemarin kita belajar tentang pecahan biasa ya. Hari ini pecahan campuran. Ayo di sini siapa yang tahu bentuk pecahan campuran? Iya, betul. Kita ngambil Roji dulu. Duluan, Roji. Sebenarnya bilang enggak, cuma duluan Roji. Apa yang bilang orang kita di pecahan campuran? 6, 7, 4. Nah, ini dia bentuk pecahan campuran. Nah, ada yang mau ditanya, Bu, kenapa bentuknya begitu? Kenapa enggak bentuknya misalnya 7/4, 6 sebelah sini? Ada? Ada. Dia kalau misalnya ada begini, kita selesaikan soalnya sama nggak? Sama? Sama atau beda? Atau berbeda? Ini ada kalinya, kalau ini tidak ada kalinya. Nah, di sini Ibu punya beberapa soal. Hari ini kita belajarnya sambil bermain. Kita mau berburu ubur-ubur. Tahu ubur-ubur ya? Tahu. Siapa yang suka berburu ubur-ubur di film kartun? Sama siapa? Nah, hari ini kita berburu ubur-uburnya cantik-cantik ya. Ada ubur-ubur warna ungu, warna pink, warna merah, warna biru. Nah, jadi cara permainannya di sini siapa yang bisa menangkap ubur-ubur paling banyak, dialah yang menang. Berapa banyak di sini ubur-uburnya? Jadi di sini semua nanti dapat giliran. Maju satu orang ambil satu. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, silakan kembali ke tempat. Jika itu dia sudah benar, lanjut lagi ambil sampai ubur-uburnya habis. Sampai di sini paham? Paham. Kita mulai ya. Itu sampai dengan 3. Jangan desak-desakan, jangan main dorong-dorong kawan. Jangan main dorong-dorong ya. Kalau yang didorong didiskualifikasi. Kurang nilainya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Jangan desak-desak, Ada yang mau lagi jawaban?
Siapa dapat 4? 3 ya. Nah, ada dapat 4? 3. Oh, oke. Coba berapa orang yang 3? Zira, Yuli, Ayu, Roji. 3 orang. Naila, Zara berapa? 3. Rame dapat 3 ya. Coba tepuk tangan dulu yang dapat 3. Berarti pemenangnya dapat unggulnya siapa? Itu yang lain masih kurang kencang. Kita sudah paham dengan yang barusan. Ini Ibu ada beberapa, ada LKPD yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi nanti kerjanya bekerja sama, jangan kerja sendiri-sendiri. Nah, ini Ibu ada LKPD yang bisa kalian kerjakan dengan teman kelompok masing-masing. Di sini ada 15 soal. Ya. Nanti siapa yang sudah siap, semua kelompok jika sudah siap nanti kita tempel. Udah kita tempel, kita periksa jawabannya. Siapa nanti kita lihat siapa kelompok mana yang jawabannya paling banyak benar ya. Jadi Ibu bagi dulu satu kelompok, satu. Silahkan dikerjakan dengan temannya masing-masing. Sudah sama ya? Berapa udah? Oke. Tulis nama kelompoknya, terserah. Sudah siap ya? Sudah siap? Kalau sudah siap, coba itu semua ditempelkan. Silakan tempelkan jawabannya. Tempelkan saja. Dengarkan arahan dari Ibu. Di sini ada sudah kumpul dari kelompok kucing, gorila, singa, dan kelompok mawar ya. Nah, kita akan berkunjung ke jawaban kawan-kawannya yang lain. Misal, kelompok gorila dia berkunjung ke kelompok singa. Punya kelompok singa kamu kalah, dia juga mau berkunjung ke kelompok mawar. Mawar berkunjung ke kelompok lain. Kita bermain kunjung karya ya. Jadi silakan perwakilan salah satu setiap kelompoknya maju ke depan. Salah satu perwakilan kelompoknya, kok pulpen ya, kok pulpen. Perwakilan salah satu aja. Habis berdiri terus. 1 orang, terus 2, 3, 4 ya. Ya, yang punya kelompok kucing yang mana? Siapa yang punya kucing? Ya, pindah. Bukan. Jangan berdiri di punya sendiri. Namanya tukar-tukar, terserah. Silakan berdiri tempat kelompok lain. Oke, dah. Udah. Nah, sekarang pegang pulpen masing-masing. Ada pulpennya? Ada. Baik-baik. Untuk nomor 1, jika jawabannya benar, dicentang. Kalau salah, diisi. Kita mulai ya. Nomor 1, jawabannya 252/7. 352/7. Ya, nomor 2, 580/8. Yang salah jangan dibetulkan ya. 540/8. Oke. Nomor 3, 429/9. Saingannya semakin ketat ya. Ada yang salah sejauh ini? Ya. Nomor 4, 1176/11.
48. Coba silakan dihitung, tuliskan yang benarnya di bawah. B berapa benarnya? Coba duduk semuanya. Untuk pemenangnya, coba duduk. Yang paling banyak benar kelompok singa. Mana kelompok singa? Nah, kelompok singa yang menang ya. Benarnya 13, salahnya cuma 2. Tepuk tangan dulu yang menang. Yang kedua terbanyak ada kelompok gorila. Ngeri ya, gorila yang growl ya. Kelompok gorila benarnya 12, salahnya 3. Ada yang sering kelompok kucing dengan kelompok mawar. Oh tadi lupa karena kelompok yang kedua terbanyak ya. Kelompok gorila. Jadi kelompok hari ini adalah kelompok singa. Ayo sekali lagi. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia, senang ya. Karena apalagi yang menang lebih bahagia. Jadi untuk hari ini sudah selesai pelajaran kita ya. Tadi kita belajar apa aja? Matematika tentang apa? Iya, hari ini kita belajar tentang perkalian, pecahan dengan bilangan asli. Ada yang mau ditanya? Udah paham? Jadi minggu depan kita lanjut dengan pembagian pecahan. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu Ibu melakukan observasinya? Sudah Bu. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ya Bu untuk pasca observasi, di mana pada kegiatan kita kali ini saya akan mengevaluasi tentang observasi yang telah Ibu lakukan di kelas sebelumnya, gitu ya Bu ya. Terkait kegiatan observasi yang Ibu lakukan itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh ya Bu ya? Baik, yang pertama bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melakukan observasi itu? Yang pasti untuk yang pertama perasaannya kalau nengok anak itu aktif pasti senang ya Bu ya. Jadi alhamdulillah pada saat observasi berlangsung anak-anaknya mau bekerja sama, mau belajar. Jadi kelasnya nampak aktif lah di kelas. Jadi tidak terlalu kaku seperti itu. Baik, berarti strategi yang Ibu terapkan untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik telah berhasil begitu ya Bu ya. Baik. Untuk yang kedua Ibu, langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Sejauh ini langkah tahapan karena saya mengambil model yang PBL ya. Iya. Jadi sejauh ini tahapannya mungkin sudah banyak yang terlaksana. Jadi di situ kan memang siswanya dari mulai belajar itu kan harus berpusat dulu pada siswa. Jadi orang ini memang ketika saya memberikan masalah itu sudah mulai mau bekerja sama, belajar aktif gitu ya. Jadi ketika kita aplikasikan kayak tadi di kelas itu nampak memang siswa, mungkin ada juga beberapa yang kurang dari dalam yang tadi memang kurang, mungkin ada beberapa juga. Baik. Terkait observasi yang Ibu lakukan, apakah ada kendala Bu saat Ibu melakukannya? Kendala atau hambatan begitu Bu? Kendala atau hambatan mungkin tadi ada beberapa yang ribut ya. Jadi ketika kita suruh minta tolong tuh dia mungkin memang suka dia jalan-jalan atau ada. Kemudian mungkin hambatannya dari siswa yang tidak mau aktif ini ya. Jadi kadang cuma ribut di kelas atau tidak ribut memang, tapi ya diam aja, nggak mau bekerja. Maksudnya ada soal latihan udah kawannya yang mengerjakan. Jadi kelasnya dia pasif sendiri gitu. Jadi nampak di kelompok itu kelompoknya kurang aktif gara-gara satu orang tadi, mungkin itu hambatannya. Baik. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi di kelas Ibu saat observasi itu? Saya mengatasinya mungkin lebih ke jika dia memang belum paham, bisa dia mungkin tanyakan dengan kawan yang lebih paham di kelompoknya. Jadi saya tegur langsung, ini kenapa diem aja gitu, kenapa ada mungkin yang belum paham, bisa ditanyakan dengan ibu atau dengan kawannya sendiri.
Mungkin lebih ke dia mungkin karena belum paham tadi, jadinya kurang aktif, jadinya dia duduk aja gitu Bu mungkin. Jadi cara saya mengatasinya, saya bertanya, memang berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan ini, ada kendala apa gitu, mungkin dari yang Ibu jelaskan kurang paham atau seperti apa gitu. Baik. Apakah ada rencana perubahan Bu untuk yang akan Ibu lakukan ke depan nantinya? Mungkin ada perubahan ya, mungkin dari dalam kelompok itu sendiri, kadang ada yang di dalam kelompok itu kebetulan kan kita ketika mengatur kelompok, ada yang memang di situ banyak yang tidak heterogen ya, masih homogen. Ya, baik. Kebetulan yang bisa sama-sama bisa gitu. Jadi mungkin kedepannya untuk pengaturan kelompoknya saya ubah lagi. Jadi misalnya ada campuran, ada yang bisa, sangat bisa, mungkin yang kurang gitu ya. Jadi biar bercampur dia. Kira-kira kapan penerapan perubahan itu akan Ibu lakukan? Mungkin secepatnya bisa mungkin dalam jangka, jika ini kan memang sudah dilakukan observasi masih seperti itu, berarti kedepannya akan saya ubah terus. Baik, semoga berhasil ya Bu rencana yang akan Ibu kembangkan. Kemudian mungkin untuk pasca observasi hanya itu yang dapat saya pertanyakan dan saya evaluasi. Semoga Ibu tambah sukses ke depannya. Di akhir ya Bu, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah dalam satu cita,